وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ibu yang mewakili Dinas Koperasi Kabupaten Kolaka, yang kami hormati orang tua kami, Dewan Penasehat KPPS dan Muharjam, kemudian yang kita sama-sama hormati Ketua KPPS dan Muharjam yang Masya Allah sampai hari ini tetap awet muda dan selalu berjuang mengajak masyarakat untuk senantiasa berhijrah dari bertransaksi secara konvensional menuju ke transaksi syariah. Artinya beliau selalu terus berpikir bagaimana menyelamatkan umat ini dari kejamnya transaksi yang bernama riba. Kemudian yang juga kita hormati samping saya Dewan Pengawas Manajemen. Jadi tentang manajemen koperasi KPPS ini ya beliau yang mengawasinya sehingga manajemennya tetap berada di dalam koridor jalur yang benar insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota KPPS Muharjam yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita hadir di tempat ini dalam rangka RAT, rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2021. Kita berharap semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Bapak-bapak, ibu, para peserta RAT yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana kebiasaan kita di KPPS Muharjam, sebelum rapat kita mulai dan kita dulu mengadakan pencerahan sekaligus peringatan tentang satu hal atau satu dosa yang saya rasa hari ini dosa ini kebanyakan saudara-saudara kita masih meremehkannya. Jadi kalau ada ungkapan bahwa atau ada pertanyaan kira-kira di zaman sekarang dosa apa yang banyak diremehkan oleh orang, padahal akibatnya sangat luar biasa, ancamannya sangat luar biasa, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah dosa riba. Dosa riba ini adalah dosa yang banyak diremehkan oleh orang. Buktinya hari ini banyak orang masih tenang menggunakan motor, memakai motor baru ya, padahal dia tahu bahwa cara mendapatkan motor itu dengan cara pakai transaksi riba, atau mungkin tempat tidurnya di dalam kamarnya itu yang empuk itu ternyata transaksi yang digunakan untuk mengadakannya adalah transaksi riba.
Nilai tidurnya. Atau sofa yang berada di ruang tamunya, boleh jadi diadakan juga lewat transaksi riba. Atau sendok yang ada di rumahnya, sendoknya boleh jadi ketika mengadakannya dia menggunakan transaksi dengan transaksi riba. Bahkan jangan kayak itu, rumahnya pun juga, rumahnya ketika dia mengadakan rumahnya, dia juga melakukan transaksi riba dan itu dianggap biasa. Jadi dianggap biasa, bahkan seolah-olah tidak merasa berdosa. Alhamdulillah, oleh karenanya ingatan peringatan tentang dosa riba ini harus kita terus dengung-dengungkan, terus kita syiarkan supaya manusia yang tadinya tidak risih dengan riba sudah mulai risih dengan riba. Dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini adalah termasuk orang-orang yang sudah mulai risih dengan transaksi riba. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu adalah salah satu ayat yang merupakan ancaman bagi para pemakan riba semasa hidupnya di dunia, yaitu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Pemakan riba di dunia itu, kata Allah, pada hari kiamat nanti ketika mereka dibangkitkan dalam kuburnya, dari kuburnya, itu seperti orang yang lagi kesurupan jin, jalan yang miring. Kalau dalam tafsir disebutkan kan kullama aradu qiyam sakatu. Kalau mereka mau berdiri jatuh lagi, mau berdiri jatuh lagi. Kenapa? Karena ternyata salah satu yang ciri khasnya pemakan riba itu adalah pada hari kiamat, bukan itu dari pada hari kiamat itu besar perutnya. Dan jangan melihat saya ini, perutnya bukan seperti perut saya pada hari kiamat nanti. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair itu perut mereka itu kalbait, jadi dasmu kalbait. Perutnya itu seperti rumah besar sekali. Seperti bagaimana gunung, seperti rumah. Fihi, dan di dalam perut itu adalah ular. Jadi di dalam itu ular. Perutnya besar, kemudian isinya adalah ular. Dan ular itu nampak dari luar. Ya transparan. Coba kita bayangkan itu orang yang besar seperti sampai di tanah, kemudian mau berdiri, bagaimana rasanya? Bisa kita bayangkan? Ngeri. Apalagi isinya ada ular. Itu riba, bahayanya makan riba. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa dirham riba yaquluhu rajul asyaddu min 36 zaniyah. Satu dirham yang dari hasil riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwa itu adalah hasil dari transaksi riba, itu kata beliau asyaddu min 36 zaniyah, itu lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Satu dirham itu ya anggaplah 10.000 rupiah. Ya, satu dirham 10.000 rupiah. Ya 10.000 rupiah yang dinamakan hasil riba itu lebih besar dosanya kita menzinai 36 tahun tua. Satu saja perempuan kita zinai itu dosa sudah luar biasa. Apalagi 36. Maka hati-hati dengan transaksi riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang. Jadi Allah menyatakan perang terhadap pemakan riba.
fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Nabi juga mengatakan dosa riba itu ada 73 tingkatan, dan yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi masih mau kita makan riba? Masih mau? Ya? Kan? Masih mau? Atau di dalam ayat lagi sebagai ancaman atau kejamnya riba, Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat. Apa maklumatnya Allah? Yamhaqullahu riba wa yuhbis sadaqah. Ini harus kita ketahui. Allah akan memusnahkan seluruh harta yang diperoleh karena transaksi riba. Bahkan sebagian ulama tidak hanya membatasi harta, semuanya, siapapun yang berani melakukan transaksi dengan transaksi riba pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sebagai pengusaha, boleh jadi Allah akan hancurkan usahanya. Pedagang, Allah hancurkan perdagangannya. Apapun itu. Bahkan bukan cuma hartanya yang dihancurkan, bahkan diri dan keluarganya juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan riba itu boleh jadi caranya Allah menghancurkan mereka. Allah mengirimkan kepadanya satu penyakit inilah yang sedikit demi sedikit menggerogoti tubuhnya, keluarganya, dan dengan penyakit itu maka seluruh hartanya habis dan dia jatuh menjadi bank-bank. Itu kejamnya riba. Dan saya biasa menantang jamaah itu, tolong coba tunjukkan kepada saya satu orang saja yang melakukan transaksi riba kemudian usahanya itu maju. Beritahukan kepada saya siapa dia. Mungkin awalnya maju tahun pertama, tahun kedua, mulai di tahun ketiga, tahun keempat sudah mulai turun sampai selesai. Apalagi keluarganya hancur juga. Dia terserang yang namanya broken home. Keluarganya tidak sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana mau sakinah mawaddah warahmah sementara harta yang dia gunakan, fasilitas yang dia gunakan, semuanya fasilitas diperoleh dari transaksi riba. Tidak ada kebahagiaan yang miskin. Makanya tidak ada cara lain untuk selamat dari riba kecuali meninggalkannya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, perhatikan ini baik-baik, bahwa makanan ataupun minuman yang mungkin secara zatnya itu adalah halal, tetapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, lewat riba, lalu kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka perhatikan baik-baik apa akibat yang akan kita peroleh. Satu, akibatnya adalah meskipun lisan kita ini, umat kami, berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah mau menerima doa kita. Dzakara rajulan, kata Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar yamuddu yadayhi sama, ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang baru saja mengadakan perjalanan jauh sehingga rambutnya berdebu. Kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit, lalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Lalu kata Nabi, sementara makanan yang dia makan adalah makanan haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram, pakaian yang dia gunakan adalah pakaian yang haram, wa ghuziya bil haram, dan dia selalu dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, termasuk karena riba.
Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan pernah. Selama hasil riba itu kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka selama itu kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita akan tertolak mentah-mentah oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman yang kita peroleh dari hasil transaksi riba kemudian masuk ke dalam tubuh kita, maka pada waktu itu tubuh kita ini sudah menjadi pantas dilalap oleh api neraka. Kata Nabi, man nabata fi lahmihi minas suhti fannaru aula bihi. Siapa saja yang di dalam tubuhnya tumbuh dan bercampur sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi ngeri. Maka beruntunglah kita hari ini bergabung bersama-sama di tempat ini di KPPS Al-Muharjam dalam rangka menyelamatkan diri kita dari riba. Dan sebelum saya tutup, bisa ikuti saya ya, kalau saya bilang ekonomi syariah, kita tolong dijawab yes. Kemudian yang kedua, kalau saya bilang transaksi riba, jawabannya no. Siap? Oke. Saya mulai. Ekonomi syariah. Yes. Transaksi riba. No. Ya. Oh iya ya, begini. No. Oke. Kita ulang. Oke. Transaksi syariah. Transaksi riba. Terima kasih. Jadi itulah yang kita tunggu. Ayo selamatkan diri kita, keluarga kita dari transaksi riba ini. Mungkin sedikit sebelum saya tutup, untuk definisi yang paling mudah, apa itu riba? Karena ini jangan sampai saya sebut riba ternyata tidak tahu apa itu riba. Yang definisi sederhananya dari Nabi kita Muhammad SAW adalah mudah sekali, kata beliau, kullu qardin jarrat bihi naf'an fa huwa riba. Ya, semua transaksi akad utang piutang. Jadi semua transaksi akad utang piutang jarrat bihi naf'an, dan ada keuntungannya, ada manfaatnya. Jadi utang piutang yang ada manfaatnya, fahuwa riba, maka manfaatnya itulah disebut riba. Jadi 10 juta kita utang, kemudian kembali 10 juta 50 rupiah, berarti 50 rupiah itu adalah riba. Itu akadnya lebih awal. Jadi ada persyaratan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di awal akad, bahwa kalau kita pinjam uang 10 juta, maka selama setahun depan ibu harus mengembalikan 10 juta 10.000 rupiah. Maka 10.000 ini adalah ribanya. Dan riba ini tidak hanya berupa duitnya, boleh bisa jadi bukan duit, bisa jadi umpamanya sayur seikat. Jadi pokoknya tolong pinjamkan uang 10 juta, insya Allah bulan depan saya akan kembali 10 juta tanpa seikat sayur. Maka seikat sayur itu adalah riba. Bayar, ya boleh. Terserah mau bayar, mau sayur, mau apa. Itu sederhananya. Jadi ada semua transaksi utang piutang, ada keuntungannya, maka keuntungan itu yang disebut dengan riba. Makanya koperasi itu, koperasi kan
jiwa koperasi itu atau prinsip dari koperasi itu adalah at-ta'awun. At-ta'awun itu artinya tolong menolong. Jadi kita berkooperasi ini artinya kita mau saling tolong menolong. Karena boleh jadi si A saudara kita butuh sesuatu, kita belum butuh, maka dia gunakan duit. Si B lagi yang butuh, B lagi yang gunakan duit. Itulah kooperasi. Kita berkooperasi, saling tolong menolong. Dan inilah prinsip dari agama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong baik kalau dalam kebaikan. Tetapi kalau sudah ada unsur kejahatannya, ada unsur dosanya, maka tidak boleh kita lakukan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang bahaya riba. Sekali lagi, ayo kita sama-sama berjuang di tempat ini, minimal di Kabupaten Kolaka, untuk memerangi yang namanya transaksi riba. Meskipun kelihatannya berat, tetapi kalau kita tidak mulai, maka siapa lagi yang akan mulai untuk memerangi transaksi riba ini? Dan kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga KPPS Muharjam ini besar dan bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada banyak orang di Kabupaten Kolaka. Syukran ala husni timamikum wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.